Jauh sebelum matahari menyentuh kanopi, Amazon adalah dunia yang didefinisikan oleh air dan kegelapan. Itu adalah wilayah biru dan hitam pekat, di mana udara itu sendiri terasa berat, tebal dengan hembusan napas dari 1 miliar daun yang bernapas. Kelembaban, hampir 100%, melekat pada setiap permukaan, mengembun pada daun philodendron yang luas dan berlilin, dan menetes dengan ritme perkusi yang lambat yang merupakan detak jantung istirahat hutan. Aromanya adalah salah satu daur ulang yang mendalam, abadi, bau tajam tanah yang lembab, bau kesturi yang kaya dari pembusukan, dan parfum manis samar dari anggrek yang mekar di malam hari. Di dasar hutan, alam semesta aktivitas akan segera berakhir. Seekor tarantula pemakan burung goliat, seukuran piring makan malam, mundur ke liangnya yang dilapisi sutra, malamnya mengintai vertebrata kecil telah berakhir. Gerakannya yang lambat dan disengaja adalah kontras yang tajam dengan energi panik yang akan segera memenuhi lapisan atas. Inilah garis dasar, kanvas yang luas dan tenang tempat drama hari itu akan dilukis. Suara-suara pertama bukanlah paduan suara, tetapi nada-nada yang terisolasi, ragu-ragu dalam kegelapan. Seekor tinamo memanggil, siulannya adalah nada murni, menghantui yang tampaknya memperkuat keheningan yang mengikutinya. Tetapi ketika sedikit bayangan abu-abu mulai mengencerkan kegelapan langit timur, suara baru terbentuk. Itu adalah raungan yang dalam, serak, dan sangat bergema yang tampaknya berasal dari jiwa hutan. Inilah panggilan monyet howler hitam, suara pertama dan paling dominan dalam apa yang akan menjadi paduan suara fajar. Ini bukan lagu gembira untuk menyambut matahari, itu adalah siaran bertahan hidup berisiko tinggi, deklarasi kehadiran dan kepemilikan. Suara itu adalah pagar akustik. Udara sejuk dan stabil sebelum fajar adalah media yang ideal untuk transmisinya, memungkinkan panggilan untuk melakukan perjalanan hingga 3 mil melalui vegetasi lebat. Dengan mengaum, satu pasukan menetapkan batas-batas teritorialnya tanpa perlu konflik fisik, menghabiskan energi, dan berpotensi mematikan. Tulang hyoid yang membesar di tenggorokan monyet bertindak sebagai ruang resonansi, penguat anatomi yang memberikan panggilan kekuatan besar dan jarak jangkauannya. Siaran harian ini adalah bagian penting dari teka-teki akustik yang jauh lebih kompleks. Paduan suara fajar bukanlah simfoni kerjasama, tetapi pertempuran untuk pita suara. Setiap spesies yang menambahkan suaranya ke kebisingan yang tumbuh telah mengembangkan panggilan dengan frekuensi, ritme, dan waktu tertentu, sebuah strategi untuk memotong kebisingan tetangganya. Ini adalah bentuk pembagian ceruk akustik, bentuk persaingan yang tidak terlihat tetapi fatal. Jika setiap makhluk berteriak di saluran yang sama, tidak ada pesan yang akan didengar. Kegagalan untuk berkomunikasi berarti kegagalan untuk mempertahankan wilayah, menarik pasangan, atau memperingatkan bahaya. Oleh karena itu, seleksi alam mendukung mereka yang mengembangkan tanda vokal yang berbeda. Raungan monyet howler adalah mahakarya perlombaan senjata evolusioner ini. Frekuensinya yang sangat rendah bukan hanya untuk volume. Itu direkayasa secara strategis untuk menempati spektrum suara yang tidak dapat ditutupi dengan mudah oleh panggilan burung dan mamalia kecil yang bernada lebih tinggi. Ini adalah nada bass yang mendasari seluruh paduan suara, sinyal yang sangat dominan sehingga tidak dapat diabaikan. Bagaimana Anda memenangkan pertandingan teriak di tempat paling bising di bumi? Anda tidak berteriak lebih keras. Anda menemukan frekuensi yang tidak digunakan orang lain. Kejeniusan monyet howler adalah ia bersiaran di saluran bass. Aumannya yang dalam dan bergemuruh melakukan perjalanan bermil-mil tepat di bawah panggilan burung yang bernada lebih tinggi, memastikan pesan teritorialnya selalu didengar. Ini adalah strategi akustik yang brilian. Monyet howler memenangkan perang akustik pagi hari bukan hanya karena keras, tetapi karena berbeda. Saat cahaya abu-abu menguat menjadi emas yang lembut dan menyebar, menyaring melalui lapisan kanopi yang padat, kebangkitan jenis yang berbeda terjadi.
Ini bukanlah pengumuman tunggal dan eksplosif dari monyet howler, tetapi gerakan yang jauh lebih halus dan komunal. Tinggi di cabang-cabang, sekelompok monyet laba-laba berkepala hitam mulai bergerak. Bentuk gelap mereka berbayang di langit yang cerah. Prosesnya bertahap, transisi yang lambat dari bola bulu yang mengumpul dan tidur yang mereka bentuk untuk kehangatan dan keamanan menjadi individu, makhluk hidup yang peka. Urusan pertama adalah sosial, penegasan kembali ikatan rumit yang menyatukan masyarakat mereka melalui sesi perawatan yang teliti. Jari-jari dengan cekatan memilih melalui rambut hitam kasar, menghilangkan parasit dan kotoran, tetapi fungsi ritual ini berjalan lebih dalam daripada sekadar kebersihan. Ini adalah mata uang sosial yang kompleks, memperkuat hierarki yang mengatur pasukan, menenangkan anggota yang dominan, dan meredakan ketegangan setelah kerentanan bersama semalam yang dihabiskan di kanopi tinggi. Keintiman yang tenang ini adalah perekat yang menyatukan masyarakat mereka, memperkuat aliansi yang penting untuk pertahanan kelompok dan untuk tantangan kolaboratif mencari rezeki di dunia hijau yang luas. Setelah kewajiban sosial ini terpenuhi, pekerjaan sejati hari itu dimulai. Pasukan yang dapat berjumlah hingga 35 individu tidak bergerak sebagai satu unit yang lamban. Sebaliknya, ia beroperasi pada model visi-fusi yang canggih, memecah menjadi subkelompok mencari makan yang lebih kecil dan lebih efisien yang akan menyebar pada siang hari dan berkumpul kembali di pohon tidur yang ditentukan di malam hari. Keputusan untuk pindah biasanya diprakarsai oleh seorang matriark yang berpengalaman. Kepemimpinannya bukanlah kekuatan, tetapi pengetahuan. Dia menggunakan peta mental canggih dari wilayah yang luas, perpustakaan kartografi memori yang diturunkan dari generasi ke generasi. Peta kognitif ini adalah keajaiban kecerdasan hewan yang meliputi ribuan pohon individu di banyak mil persegi, spesiesnya, musim berbuah khasnya, dan lokasinya relatif terhadap yang lain. Keputusan arah mana untuk melakukan perjalanan setiap pagi mungkin merupakan perhitungan paling kritis yang dilakukan matriark, algoritma kompleks yang menyeimbangkan biaya energi perjalanan terhadap potensi imbalan kalori dari pohon ara atau beri matang. Perjalanan mereka adalah tampilan keterampilan akrobatik yang menakjubkan. Mode perjalanan utama mereka, yang disebut brakhiasi, adalah bentuk paling murni dari gerakan mengayun lengan. Mereka adalah komuter di jalan raya tinggi hutan, menggunakan anggota tubuh mereka yang panjang dan ramping dan ekor prehensile yang sangat serbaguna untuk bergerak dengan anggun seperti pendulum yang cair. Sendi bahu mereka memiliki rentang gerak yang melebihi bahkan manusia, memungkinkan metode penerbangan yang kuat dan efisien ini melalui pepohonan. Ekor bukan hanya alat penyeimbang, itu adalah anggota badan kelima, pelengkap yang menggenggam dan sensitif dengan bantalan seperti sidik jari tanpa rambut di ujungnya untuk cengkeraman yang lebih baik. Ia mampu menopang seluruh berat badan monyet, bertindak sebagai jangkar dan garis keselamatan di dunia mereka yang berbahaya. Saat subkelompok melakukan perjalanan, mereka mempertahankan kontak melalui serangkaian panggilan panjang, meringkik dan mengobrol, vokalisasi yang memperbarui satu sama lain tentang lokasi dan penemuan makanan, menenun jaringan akustik melalui kanopi. Rutinitas harian mereka adalah misi, pencarian tanpa henti untuk satu sumber daya spesifik, buah matang. Mereka adalah frugivora spesialis, dan kelangsungan hidup mereka tergantung pada menemukan dan mengeksploitasi anugerah pohon berbuah yang tersebar dan cepat berlalu, anugerah yang tugas memori pemimpin mereka adalah untuk menemukan. Sementara monyet laba-laba yang berkelana jauh memulai ekspedisi harian mereka untuk sumber daya tertentu, drama keluarga yang berbeda terungkap di sudut hutan yang lain, diatur oleh kontrak sosial yang sama sekali berbeda. Keluarga monyet titi merah, lebih kecil dan berpakaian bulu coklat kemerahan yang kaya, menyambut fajar bukan dengan pencarian buah yang jauh, tetapi dengan penegasan ikatan langsung mereka. Mereka adalah monogami yang teguh, dan pasangan itu menyambut fajar bukan dengan raungan teritorial, tetapi dengan duet yang rumit dan terkoordinasi.
Jantan dan betina duduk berdampingan di cabang, seringkali dengan ekor mereka yang panjang dan tidak prehensile terjalin dengan penuh kasih, dan melakukan urutan vokal yang kompleks dari kicauan, dengusan, dan siulan. Ini bukan tentang mengklaim wilayah yang luas dengan cara yang sama, seperti panggilan howler. Ini adalah pembaruan sumpah, sinyal satu sama lain, dan kepada beberapa pasangan tetangga bahwa kemitraan ini kuat dan wilayah kecil yang terdefinisi dengan baik ini ditempati. Pencarian makan harian mereka juga berbeda. Meskipun mereka makan buah, diet mereka lebih bervariasi dan kurang terspesialisasi, termasuk porsi daun, serangga, dan bunga yang signifikan. Mereka tidak melakukan perjalanan jarak jauh monyet laba-laba, tetapi sebaliknya melakukan pencarian yang teliti dan terlokalisasi di dalam jangkauan rumah kecil mereka yang dipertahankan dengan sengit. Rutinitas mereka adalah salah satu stabilitas domestik dan kemitraan yang intens, kontras yang pedih dengan dinamika sosial monyet laba-laba yang luas dan kompleks. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa alat paling penting bagi monyet laba-laba bukanlah tangan atau kakinya, tetapi peta yang dibawanya sepenuhnya di dalam kepalanya? Matriark menavigasi perpustakaan mental yang berisi ribuan pohon, jadwal berbuahnya, dan rute teraman di antara mereka. Perjalanan harian mereka bukan hanya naluri, itu adalah tindakan memori yang menakjubkan dan perencanaan yang kompleks dan cerdas. Gaya hidup primata yang berbeda ini, dari masyarakat nomaden monyet laba-laba hingga keluarga inti monyet titi, hanyalah dua helai benang dalam sistem yang luas dan saling terhubung. Hutan hujan Amazon bukan sekadar kumpulan pohon yang statis, tetapi metropolis kehidupan yang bersemangat dan meluas, entitas dinamis di mana ritme harian setiap penghuninya berkontribusi pada keseluruhan. Dari kanopi tertinggi yang bermandikan matahari, hingga dasar sungai yang gelap dan kaya nutrisi, hutan adalah permada yang kompleks yang ditenun dari rutinitas yang didorong naluri yang tak terhitung jumlahnya dari penghuninya. Siklus harian mencari makan, berburu, beristirahat, dan bereproduksi ini, yang sering tidak terlihat dan tidak terdengar oleh pengamat manusia, adalah mesin penciptaan dan regenerasinya, membentuk ekosistem secara mendalam dan berkelanjutan. Konsekuensi dari perjalanan harian ini misalnya, meluas jauh melampaui kelangsungan hidup monyet itu sendiri. Monyet laba-laba dalam pencarian buah yang tiada henti berfungsi sebagai arsitek hutan yang hakiki. Saat primata diurnal ini melakukan perjalanan bermil-mil melalui kanopi di pagi dan sore hari, mereka mengonsumsi sejumlah besar buah, menelan biji utuh, kemudian seringkali bermil-mil dari pohon induk. Biji-biji ini disimpan di dasar hutan, terbungkus dalam bingkisan pupuk alami yang sempurna. Tindakan yang tampaknya sederhana ini membuat mereka menjadi salah satu penyebar biji paling efektif dan penting di seluruh ekosistem. Mereka adalah tukang kebun sejati Amazon. Rutinitas harian satu pasukan monyet laba-laba adalah tindakan kreasi skala besar. Pilihan makanan dan pola perjalanan mereka secara langsung memengaruhi komposisi masa depan dan keragaman genetik hutan. Dengan membawa biji jauh dan luas, mereka mencegah kepadatan yang berlebihan dan persaingan di bawah pohon induk, mengurangi kemungkinan biji dihancurkan oleh patogen atau predator yang berkumpul di sana, dan memungkinkan spesies tumbuhan untuk menjajah wilayah baru, memastikan ketahanan dan pembaruan konstan hutan. Mereka tidak sendirian dalam peran monumental ini. Saat kegelapan tiba dan monyet-monyet menetap di pohon tidur mereka, tukang kebun yang berbeda memulai pergantiannya di dasar hutan. Di bawah selubung malam, tapir bird yang soliter, makhluk yang tampak sebagai peninggalan zaman prasejarah, melakukan fungsi yang serupa. Herbivora nokturnal besar ini dengan berat hingga 700 pon berkeliaran di wilayahnya di sepanjang jalur yang usang, menggunakan proboscis fleksibelnya untuk mencari daun dan mengonsumsi buah-buahan yang jatuh,
Sistem pencernaannya lembut pada biji, dan saat ia melakukan perjalanan jarak jauh, ia juga menyebarkannya, bertindak sebagai agen penting lainnya, meskipun lebih terestrial dari regenerasi hutan. Sementara megafauna ini menanam hutan masa depan, semut pemotong daun yang tampaknya tak kenal lelah bertindak sebagai pengurai utama dan insinyur sipilnya. Muncul dari sarang bawah tanah mereka saat senja, kolom pekerja yang luas berbaris untuk memanen dedaunan segar. Mereka tidak memakan daun itu sendiri, tetapi membawa fragmen berbentuk bulan sabit kembali ke kota mereka yang dapat menampung jutaan individu. Jauh di bawah tanah, mereka mengunyah daun menjadi bubur untuk mengolah spesies jamur tertentu, satu-satunya sumber makanan mereka. Proses pertanian yang tiada henti ini menganginkan tanah pada skala industri dan merupakan pendorong utama siklus nutrisi, memecah bahan organik, dan memastikan bumi tetap subur untuk pohon-pohon yang ditanam monyet dan tapir. Semua orang mengira semut-semut ini sedang makan daun, tetapi bagaimana jika mereka sebenarnya adalah petani paling canggih di Amazon? Mereka sama sekali tidak memakan daunnya. Mereka membawanya ke bawah tanah untuk dibuat kompos, mengolah satu spesies jamur khusus di ruang yang dikendalikan iklim. Mereka bukan hanya serangga, mereka adalah petani jamur skala industri, penuh waktu. Keseimbangan halus antara kreasi dan kultivasi ini itu sendiri diatur oleh hierarki predator yang rutinitasnya sama pentingnya dengan kesehatan ekosistem. Saat senja semakin gelap, mengaburkan tepi pohon, predator puncak hutan, jaguar, memulai patroli krepuskularnya. Ia bergerak dengan keanggunan yang sunyi dan disengaja di sepanjang tepian sungai dan jalur hutan. Hantu otot dan emas berbintik, gerakannya tidak acak. Mereka adalah bentuk regulasi sistemik memusnahkan yang lemah, tua, atau tidak waspada di antara populasi tapir, kapibara, dan pekeris, mencegah salah satu spesies herbivora membanjiri vegetasi. Peran serupa, meskipun skala lebih kecil, dimainkan oleh ocelot nokturnal, kucing berpola indah yang mengendalikan populasi mamalia, reptil, dan burung yang lebih kecil. Tinggi di atas, di lapisan emergen, elang harpi menghabiskan harinya memindai kanopi dari tempat bertengger yang tinggi, mata tajamnya memberlakukan jenis tatanan yang berbeda pada monyet dan kungkang di bawah. Dalam jaringan saluran air yang rumit, berang-berang raksasa diurnal, pemburu kawanan yang sosial dan sangat efektif, dan anakonda hijau nokturnal, konstriktor akuatik besar bertindak sebagai predator kunci. Rutinitas berburu mereka memahat jaring makanan akuatik dan memastikan kesehatan ekosistem sungai yang merupakan sumber kehidupan hutan. Siklus setiap makhluk adalah benang kritis dalam kain hidup ini. Raungan fajar ikonik monyet howler lebih dari sekadar panggilan teritorial, itu menetapkan lanskap akustik kanopi dan memengaruhi pergerakan spesies lain. Keberadaan kungkang tiga jari yang lambat dan metodis berkontribusi pada bentuk unik siklus nutrisi melalui diet khusus dan hubungan simbiosis dengan ganggang. Panggilan malam kata kaca tembus pandang di tepi sungai yang masih asli adalah bioindikator sensitif kualitas air, sementara klik ekolokasi lumba-lumba Sungai Merah yang menavigasi hutan yang keruh dan banjir menandakan kesehatan seluruh cekungan sungai. Selama puluhan tahun dan berabad-abad, keputusan kolektif dan rutin dari generasi makhluk-makhluk ini, di mana mencari makan, kapan berburu, bagaimana bersarang, bertindak sebagai kekuatan evolusioner yang kuat. Mereka tidak hanya hidup di hutan, perjalanan harian mereka adalah mesin regenerasi dan diversifikasi yang konstan. Mereka semuanya adalah arsitek dunia yang mereka huni. Saat matahari naik lebih tinggi, ia membakar kabut pagi, mengungkapkan skala Amazon yang sebenarnya dan menakjubkan. Itu adalah dunia vertikal, pencakar langit kehidupan, dengan iklim dan komunitas yang sangat berbeda di setiap tingkat. Di paling atas, menembus karpet hijau seragam kanopi utama, adalah raksasa emergen, pohon kapuk, dan kacang Brasil yang menjulang 200 kaki atau lebih ke langit.
Ini adalah dunia paparan, angin, dan pemandangan yang tak tertandingi, kepulauan pulau di lautan hijau. Ini adalah lingkungan yang keras, tunduk pada radiasi matahari yang intens, angin yang mengering, dan ayunan suhu yang dramatis. Bagi mereka yang beradaptasi dengannya bagaimanapun, itu menawarkan sudut pandang yang unik. Di sini, di takhta yang bermandikan matahari ini, predator puncak memulai harinya. Seekor elang harpi betina, salah satu elang paling kuat di bumi, duduk tidak bergerak di cabang besar yang memutih karena matahari. Bulu jambul abu-abu gelapnya memberinya ekspresi agung, hampir cerdas. Dunianya didefinisikan oleh kekuatan indranya, terutama penglihatannya, keajaiban biologis 8 kali lebih kuat dari manusia. Mata besarnya yang menghadap ke depan mampu menyelesaikan getaran daun sekecil apapun, atau perubahan halus dalam tekstur yang mengkhianati kungkang kamuflase dari jarak lebih dari 1 mil. Rutinitas hariannya adalah masterclass dalam konservasi energi. Strategi yang diasah untuk tantangan unik berburu di lingkungan yang padat dan 3 dimensi. Ia tidak melayang dan berputar seperti elang di dataran terbuka. Kanopi yang padat membuat strategi seperti itu tidak efisien dan berbahaya. Sebaliknya, ia mempraktikkan seni pengawasan stasioner yang sabar, teknik yang dikenal sebagai perch hunting atau berburu dari tenggeran. Selama berjam-jam, ia dapat tetap bertengger, patung berbulu, kepalanya berputar, dengan kelambatan yang tak terlihat saat matanya memindai permadani hijau yang luas di bawah. Periode konservasi yang panjang ini diselingi oleh saat-saat pengeluaran yang eksplosif dan menakutkan. Ketika target diidentifikasi, kungkang bergerak di sepanjang cabang, sekelompok monyet capucin sesaat terganggu. Perburuan adalah tindakan kekerasan yang terkontrol. Meluncur dari tenggerannya, ia menukik melalui kanopi, sayapnya yang lebar, dan membulat dengan ahli menavigasi labirin cabang dengan kecepatan hingga 50 mil per jam. Serangan itu bukanlah pengejaran, tetapi serangan tiba-tiba dan menentukan. Cakar-cakarnya, seukuran cakar beruang grizzly, menghantam mangsa dengan kekuatan yang menghancurkan lebih dari 500 pon per inci persegi, dampaknya langsung fatal. Hari ini, rutinitasnya didorong oleh lebih dari sekadar rasa laparnya sendiri. Di sarang tongkat besar, hampir 5 kaki lebarnya, dibangun di cabang bercabang pohon ceiba, seekor anak ayam putih berbulu halus menunggu. Elang harpi menginvestasikan energi yang sangat besar pada keturunan mereka. Membesarkan hanya 1 anak ayam setiap 2 hingga 3 tahun. Siklus reproduksi yang lambat ini membuat setiap anak ayam berharga. Untuk beberapa bulan pertama kehidupannya, betina tetap di sarang. Penjaga konstan terhadap ular predator atau monyet, sementara jantan mengambil tanggung jawab tunggal berburu untuk keluarga. Rutinitasnya adalah siklus patroli, serangan, dan pengiriman mangsa yang tiada henti. Rutinitas betina adalah kewaspadaan dan perawatan. Dengan cermat merobek daging yang ia sediakan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dikelola untuk anak ayam. Sekarang, anak ayam itu lebih tua, remaja yang menuntut, dan kedua orang tua berbagi tugas berburu. Kembalinya betina untuk berburu menandakan fase kritis dalam perkembangan anak ayam. Seluruh perburuan, dari peluncuran hingga mengamankan mangsa, dapat berakhir dalam waktu kurang dari 10 detik. Setelah serangan yang berhasil, ia akan membawa mangsanya yang beratnya bisa mencapai 20 pon kembali ke takhtanya untuk makan atau langsung ke sarang untuk memberi makan keturunannya yang lapar. Seluruh pola perilaku ini diatur oleh hukum ekonomi energi yang ketat dan tidak tertulis. Kekuatan besar serangan elang adalah adaptasi evolusioner yang dirancang untuk membuat fase pengeluaran perburuan secepat dan seyakin mungkin. Perburuan yang gagal, pengejaran yang berkepanjangan melalui kanopi yang kompleks, akan menjadi pemborosan kalori yang bencana. Dengan berinvestasi pada kekuatan otot untuk serangan yang cepat dan luar biasa, dan ketajaman sensorik untuk menjamin target, elang memastikan probabilitas keberhasilan yang tinggi untuk setiap upaya. Ini memungkinkan fase konservasi, jam-jam panjang dan tenang menunggu untuk dimaksimalkan. Elang harpi adalah akuntan energi tertinggi.
Dan rutinitas hariannya adalah buku besar yang seimbang sempurna dari kalori yang dihabiskan dan kalori yang diperoleh. Buku besar yang sekarang harus memperhitungkan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Menjelajah turun dari alam elang yang terbakar matahari, seseorang turun ke naungan yang dalam dan kelembaban kanopi utama. Di sini, di dalam cahaya dan bayangan yang berbintik, ada makhluk yang hidupnya adalah kebalikan filosofis dari elang. Kungkang tiga jari melakukan rutinitas hariannya dalam keadaan gerakan lambat abadi. Kehidupan yang begitu tidak tergesa-gesa sehingga bisa tampak seperti bentuk meditasi. Persepsi umum manusia tentang kemalasan adalah kesalahpahaman mendalam tentang strategi bertahan hidup yang sangat sukses dan berevolusi secara mendalam. Di dunia kungkang, dunia yang dipatroli dari atas oleh mata paling tajam di hutan, kecepatan adalah liabilitas dan kelambatan adalah perisai. Rutinitasnya didikte oleh metabolisme yang sangat lambat, adaptasi yang diperlukan untuk diet daun berkalori rendah, seringkali beracun. Mungkin diperlukan 1 bulan bagi 1 kali makan untuk melewati perutnya yang besar dan multi ruang yang bergantung pada komunitas bakteri simbiosis untuk memecah selulosa yang keras. Akibatnya, setiap gerakan disengaja, terukur dan sunyi dirancang untuk mengeluarkan jumlah energi minimum absolut. Harinya terdiri dari bergerak secara metodis di sepanjang sirkuit pohon yang familiar. Cakar panjangnya yang seperti kait memberikan cengkraman yang aman hanya memakan beberapa daun dari satu tanaman untuk menghindari menelan dosis toksin yang mematikan. Mayoritas siklus 24 jam dihabiskan dalam keadaan istirahat yang hampir permanen, bukan tidur nyenyak, tetapi keadaan kewaspadaan energi rendah. Keheningan yang mendalam ini adalah pertahanan utamanya, dimungkinkan oleh penguasaan kamuflasenya. Bulu kungkang yang kasar, abu-abu coklat beralur, fitur unik yang secara aktif mendorong pertumbuhan ganggang, memberinya warna kehijauan yang memungkinkannya berbaur dengan mulus dengan cabang-cabang kanopi yang berlumut. Bulu ini bukan hanya rumah bagi ganggang, itu adalah ekosistem miniatur, bergerak. Satu kungkang dapat menampung ratusan kumbang, tungau, dan yang paling penting spesies ngengat-ngengat kungkang yang tidak hidup di tempat lain di bumi. Hubungan rumit ini adalah landasan rutinitas kungkang yang sederhana. Sekali seminggu, kungkang melakukan perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya. Ia perlahan, dengan susah payah turun dari keamanan kanopi ke dasar hutan, terekspos dan canggung di tanah. Ia sangat rentan terhadap predator seperti jaguar. Tujuan perjalanan berisiko ini tunggal, untuk buang air besar. Di dasar pohon yang dipilihnya, ia menggali lubang kecil dengan ekornya yang pendek dan menyimpan kotorannya. Saat berada di tanah, ngengat kungkang betina yang hidup di bulunya merangkak keluar dan bertelur di pelet kotoran yang menyediakan tempat pembibitan yang sempurna untuk larva mereka. Ketika generasi ngengat berikutnya menetas, mereka terbang ke kanopi, mencari kungkang untuk dijadikan rumah. Para ilmuwan percaya kungkang mendapatkan manfaat penting dari ritual aneh ini. Ngengat setelah mati di bulu kungkang diuraikan oleh jamur, melepaskan nitrogen dan fosfat. Nutrisi ini pada gilirannya menyuburkan kebun ganggang yang tumbuh di bulu kungkang. Kungkang kemudian melengkapi dietnya yang sedikit dengan merawat dan menjilat pertumbuhan ganggang yang kaya nutrisi ini. Rutinitas mingguannya karena itu adalah siklus simbiosis yang luar biasa, mandiri. Penurunan menyuburkan dasar hutan dan memungkinkan siklus hidup ngengat dan ngengat pada gilirannya membantu menyuburkan kebun pribadi kungkang yang dapat dikenakan. Jadi, mengapa kungkang mempertaruhkan hidupnya setiap minggu untuk pergi ke kamar mandi di dasar hutan? Jawabannya lebih aneh dari yang dapat Anda bayangkan. Ini semua tentang berkebun. Perjalanan berbahaya itu memungkinkan ngengat untuk berkembang biak di kotorannya. Ngengat kemudian hidup di bulunya. Dan ketika mereka mati, mereka menyuburkan ganggang yang tumbuh di sana. Kungkang kemudian memakan ganggang itu. Ini adalah pertanian yang sepenuhnya mandiri, dapat dikenakan. Kehidupan elang dan kungkang, predator dan mangsa terkait erat. Yang satu
tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa yang lain. Rutinitas harian predator telah secara langsung dan kuat membentuk rutinitas harian mangsa. Strategi elang pengawasan yang sabar dan berbasis penglihatan dari titik tetap menciptakan tekanan evolusioner yang intens terhadap gerakan cepat atau mencolok di kanopi. Selama ribuan tahun, hewan apapun yang bergerak cepat dan sembarangan segera terlihat dan dengan cepat dihilangkan dari kumpulan gens respons evolusioner kungkang adalah mengambil jalan yang berlawanan untuk memperlambat seluruh biologinya, untuk menukar kecepatan dengan sembunyi-sembunyi, untuk menjadi pada dasarnya bagian dari pemandangan. Tingkat metabolismenya, sistem pencernaannya, ototnya yang unik dan perilakunya, hingga ritual toilet mingguannya yang aneh dan berbahaya, semuanya adalah bagian dari jawaban tunggal dan terpadu untuk pertanyaan eksistensial yang diajukan oleh tatapan elang. Pengawasan sabar predator dipenuhi oleh keheningan sabar mangsa. Kehidupan sehari-hari mereka adalah dua sisi dari koin koevolusioner yang sama, perlombaan senjata yang sunyi dan berkelanjutan di mana senjatanya bukanlah cakar dan gigi, tetapi manipulasi mendasar waktu, persepsi, dan energi itu sendiri. Saat matahari tanpa henti naik ke puncaknya, tepat di atas kepala, keheningan yang mendalam dan berat turun ke hutan, seolah-olah seluruh dunia menahan napas. Udara pagi yang semarak diisi dengan paduan suara panggilan dan gemerisik gerakan, menjadi tebal, lembab, dan menindas. Paduan suara fajar telah lama memudar menjadi memori yang jauh, digantikan oleh dengungan listrik frekuensi tinggi dan monoton dari jutaan tonggeret. Suara yang begitu meresap sehingga terasa seperti getaran panas itu sendiri. Bagi sebagian besar penghuni hutan yang lebih besar, periode ini menandai keheningan agung, waktu istirahat yang dipaksakan dan strategis, retreat yang diperlukan untuk menghindari tirani panas tengah hari yang dapat membuat pengerahan tenaga tidak hanya tidak efisien, tetapi berbahaya. Jauh di dalam semak belukar yang kusut dan hampir tidak dapat ditembus di dekat tepi sungai yang bergerak lambat, sejuk, dan teduh, seekor jaguar berbaring rendah, bulunya yang berbintik indah, mahakarya kamuflase disruptif yang membuatnya menjadi hantu dalam cahaya fajar dan senja yang berbintik-bintik, sekarang membuatnya hampir tidak terlihat dalam bayangan yang mendalam dan tidak bergerak dari hold yang dipilihnya. Keadaan ini jauh dari tidur nyenyak yang tidak disadari dari kucing rumah yang dijinakkan. Ini adalah keadaan siaga yang aktif, berenergi rendah. Tubuh jaguar sedang beristirahat, menghemat kekuatan besar yang tersimpan di ototnya untuk jam-jam yang lebih dingin, tetapi pikiran dan inderanya sangat waspada. Telinganya yang besar, seperti dua piring radar, bergerak-gerak dan berputar secara independen satu sama lain, menangkap suara paling samar dan mentriangulasi sumbernya, patahnya ranting yang jauh di bawah kuku yang ceroboh, panggilan alam tajam tucan yang menandakan gerakan, gemerisik kadal di serasah daun. Hidungnya secara periodik dan diam-diam menguji udara, kulit hitamnya yang lembab menguraikan pesan kimia kompleks yang melayang di angin yang lembab dan hampir tidak bergerak. Aroma pekeri, bau kesturi tapir, bau yang tidak dikenal dari predator saingan. Konsep istirahat untuk predator puncak adalah perhitungan strategis yang penting. Pilihan tempat istirahat spesifik ini sama pentingnya dengan kelangsungan hidup dan keberhasilannya seperti keahlian berburunya yang legendaris. Lokasi harus memenuhi daftar periksa kriteria yang kompleks, harus menawarkan penyembunyian yang mendalam dari mata monyet yang usil di kanopi dan dari potensi, meskipun tidak mungkin ancaman. Itu harus memberikan pengaruh pendinginan dari naungan yang dalam dan kedekatan dengan air untuk minum dan termoregulasi. Dan yang terpenting, ia harus memiliki rute pelarian yang jelas, sunyi, dan segera jika diganggu. Jaguar dewasa dapat mempertahankan beberapa hold pilihan seperti itu di dalam batas-batas wilayahnya yang luas, dan keputusan harian di mana harus beristirahat adalah keputusan yang kompleks, menyeimbangkan kebutuhan akan termoregulasi, keamanan, dan konservasi energi berharga untuk perburuan yang akan datang.
Hewan lain di seluruh hutan menggunakan beragam solusi untuk masalah lingkungan yang luar biasa yang sama. Di tepi sungai terdekat yang terbakar matahari, keluarga besar kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia, menghindari panas dengan mengarungi air cokelat yang sejuk sampai mereka hampir sepenuhnya terendam dengan hanya mata, telinga, dan lubang hidung mereka yang terletak dengan nyaman dan sempurna dalam garis lurus di bagian paling atas kepala mereka, memecah permukaan, mereka terlihat seperti koleksi gelondongan kayu yang mengambang. Adaptasi cerdik ini memungkinkan mereka untuk tetap sejuk dan nyaman sambil tetap waspada terhadap predator yang sama yang sekarang beristirahat di semak-semak terdekat, atau terhadap ancaman sunyi yang mengintai di bawah permukaan air. Di rawa berlumpur dan stagnan yang berbatasan dengan sungai, jenis predator yang berbeda menahan panas tengah hari dengan kesabaran kuno. Seekor anakonda hijau, tubuhnya yang berotot setebal tiang telepon dan panjangnya lebih dari 15 kaki, terbaring melingkar di perairan dangkal yang hangat, gunung daging reptil yang semi terendam. Sebagai ektotem berdarah dingin, ia tidak dapat menghasilkan panas tubuhnya sendiri. Seluruh keberadaannya didikte oleh lanskap termal lingkungannya. Setelah malam yang dingin, ia mungkin menghabiskan jam-jam pagi hari berjemur di tepi yang disinari matahari untuk menaikkan suhu tubuhnya ke tingkat optimal untuk aktivitas. Tetapi sinar matahari tengah hari terlalu intens, ancaman daripada sumber energi. Sekarang ia menggunakan air sebagai penyerap panas besar, medium untuk menjaga tubuhnya yang besar agar tidak terlalu panas secara berbahaya. Keadaan torpor ini diperkuat 10 kali lipat jika baru-baru ini makan makanan besar seperti kapibara atau kaiman muda. Upaya pencernaan yang kolosal membutuhkan panas untuk memicu api metabolik, dan selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu setelah perburuan yang berhasil, rutinitas anakonda akan terdiri dari sedikit lebih dari bergerak perlahan dan sengaja antara matahari dan naungan, air dan daratan, dengan cermat mengelola suhu tubuhnya untuk memicu proses internal yang besar. Ini adalah periode kerentanan ekstrim, tetapi bagian yang diperlukan dan tidak terhindarkan dari kehidupan yang dibangun di sekitar makanan besar yang jarang. Apakah itu penyembunyian yang diperhitungkan jaguar, perendaman akuatik yang cerdas kapibara, atau regulasi termal anakonda yang sabar? Siesta tengah hari bukanlah tindakan santai. Itu adalah bagian penting dan tidak dapat ditawar dari rutinitas harian untuk bertahan hidup, taktik bersama untuk menahan jam-jam yang paling memusuhi dan melelahkan hari itu. Sementara dasar hutan dan penghuninya bersembunyi dalam panas yang mencekik, sungai-sungai dan danau tapal kuda, arteri dan kapiler besar Amazon berdenyut dengan energi yang berbeda, lebih bersemangat. Di sini, di air yang disinari matahari dan berkilauan, keluarga berang-berang raksasa berada di puncak aktivitas hariannya. Ramping, kuat, dan sangat berotot, hewan-hewan ini tumbuh hingga hampir 6 kaki panjangnya, diadaptasi dengan sempurna dan indah ke dunia akuatik ini. Rutinitas harian mereka riuh, sangat sosial, dan tanpa henti energik, kontras yang tajam dengan sifat soliter dan konservasi jaguar. Kekuatan berang-berang, kunci keberhasilan mereka terletak pada jumlah mereka dan kerjasama vokal mereka yang kompleks. Periode tengah hari, ketika matahari tinggi dan visibilitas di air berada pada yang terbaik, adalah waktu berburu utama mereka. Keluarga, kelompok erat yang biasanya terdiri dari pasangan berkembang biak yang dominan dan beberapa generasi keturunan, bekerja sebagai unit yang terkoordinasi sempurna. Mereka berkomunikasi dengan kosakata yang kaya dan sangat kompleks dari siulan, kicauan, gonggongan, dan jeritan yang menusuk, aliran obrolan konstan yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan strategi berburu yang canggih. Mereka bekerja sama untuk menggiring sekolah ikan ke perairan dangkal, di mana mereka mudah dipojokkan dan ditangkap. Rahang kuat mereka dengan cepat menyelesaikan mangsa yang licin. Strategi berburu sosial ini memungkinkan mereka untuk mengatasi mangsa yang tangguh, yang tidak akan berani ditantang oleh berang-berang sendirian, termasuk lele besar dan berlapis baja, piranha yang agresif, dan bahkan kaiman kecil.
Keberhasilan mereka adalah hasil langsung dan tidak dapat disangkal dari kohesi sosial mereka. Sementara beberapa anggota keluarga fokus pada perburuan, yang lain bertugas menjaga. Pengawasan adalah tanggung jawab bersama dan konstan. Penjaga yang ditunjuk akan periskop mengangkat kepala dan tubuh bagian atas mereka tinggi-tinggi keluar dari air. Mata gelap dan cerdas mereka memindai tepian sungai untuk predator utama mereka, jaguar, atau untuk bentuk gelap dan mengancam dari kaiman hitam yang mengintai di saluran yang lebih dalam. Pusat wilayah mereka dan jangkar rutinitas harian mereka adalah sarang, digali jauh ke tepi sungai, dengan pintu masuk bawah air tersembunyi, tempat anak-anak dibesarkan, dan seluruh keluarga beristirahat bersama di malam hari, aman dari bahaya hutan. Di saluran utama sungai, di mana air lebih dalam, lebih keruh, dan membawa lumpur dari Andes, mamalia canggih lainnya mengikuti rutinitas kuno mereka sendiri. Boto atau lumba-lumba Sungai Merah menavigasi dunia visibilitas mendekati nol, alam suara, dan sentuhan. Matanya kecil dan tidak terlalu efektif di kedalaman yang keruh. Sebaliknya, ia merasakan lingkungannya melalui sonar biologis yang dikenal sebagai ekolokasi. Dengan memancarkan serangkaian klik frekuensi tinggi yang cepat dan menafsirkan gema yang kembali dengan kecepatan dan presisi yang menakjubkan, ia membangun gambar akustik 3 dimensi yang terperinci dari dasar sungai, dari sekolah ikan yang lewat, dan dari hambatan terendam seperti pohon tumbang. Rutinitasnya kurang terstruktur secara kaku daripada berang-berang. Ia mungkin berburu sendiri, atau dalam asosiasi longgar dan sementara, vertebra lehernya yang tidak menyatu secara unik memungkinkannya memutar kepalanya penuh 90 derajat untuk mencari ikan yang bersembunyi di akar pohon tepi sungai yang kusut. Selama banjir tahunan, ketika sungai meluap dan membanjiri petak besar hutan selama berbulan-bulan, dunia Boto meluas secara dramatis. Ia meninggalkan batas-batas saluran utama dan rutinitas hariannya bergeser untuk menavigasi di antara pohon-pohon farzea yang tenggelam, hutan banjir, berburu ikan di alam akuatik sementara, dan ajaib ini. Kehadiran 2 predator akuatik yang cerdas ini, berang-berang dan lumba-lumba, sangat membentuk ekosistem sungai. Berang-berang, keras, agresif, dan teritorial, cenderung mendominasi perairan yang lebih jernih di danau tapal kuda. Lumba-lumba halus dan dipandu sonar adalah penguasa saluran utama yang keruh dan hutan banjir yang enigmatik yang tak terbantahkan. Mereka menempati ceruk ekologis yang berbeda meskipun kadang-kadang tumpang tindih. Keduanya bagaimanapun hidup di bawah bayang-bayang predator akuatik puncak kaiman hitam. Selama panas tengah hari, kaiman jantan besar, peninggalan hidup dari zaman dinosaurus, mungkin terlihat berjemur di gundukan pasir, kulitnya yang gelap dan berlapis baja menyerap energi matahari. Rutinitasnya adalah salah satu kesabaran reptil yang sangat besar. Ia dapat bertahan selama berbulan-bulan tanpa makan, tetapi ketika berburu, itu adalah ledakan kekuatan purba, mampu menjatuhkan hampir semua hewan yang datang ke tepi air. Perburuan tengah hari yang riuh berang-berang adalah risiko yang diperhitungkan, taruhan yang dilakukan di tempat terbuka ketika mereka paling waspada dan dapat mengandalkan kekuatan kewaspadaan kelompok untuk melihat kaiman yang berjemur sebelum ia menyelinap ke dalam air untuk menjadi ancaman yang sunyi, terendam, dan mematikan. Saat matahari memulai penurunan panjangnya menuju cakrawala barat, kualitas cahaya mengalami transformasi yang mendalam. Silau vertikal tengah hari yang keras melunak menjadi sapuan emas yang hangat yang menyaring secara horizontal melalui pepohonan, menerangi bintik-bintik debu, dan memberikan bayangan panjang yang dramatis. Ini adalah periode krepuskular, jam emas, waktu transisi yang ajaib dan berbahaya bagi seluruh ekosistem. Keheningan tengah hari yang agung dipecah saat hutan melonjak dengan puncak aktivitas klimaks yang kedua. Hewan diurnal, mereka yang aktif di siang hari, terlibat dalam pertarungan mencari makan terakhir, seringkali panik untuk mengisi cadangan energi mereka sebelum ketidakpastian dan bahaya malam yang panjang turun. Seekor tucan paruh lunas
paruhnya yang sangat bersemangat dan terlalu besar kilasan warna pelangi dalam cahaya yang memudar, melakukan perjalanan terakhir dan cepat ke pohon berbuah sebelum kembali ke keamanan sarang berlubangnya untuk malam itu. Ini juga waktu untuk salah satu tontonan alami Amazon yang hebat. Sekawanan Makau Scarlet, terkadang ratusan kuat, turun ke tebing tanah liat spesifik yang terbuka di sepanjang sungai. Kedatangan dan rutinitas mereka menciptakan kerusuhan suara dan warna yang dapat didengar dari bermil-mil jauhnya. Tujuan ziarah harian ini bukan untuk minum atau mandi, tetapi untuk makan tanah liat. Tanah di lokasi spesifik ini, yang dikenal sebagai jilatan tanah liat atau cholpas, mengandung mineral penting, terutama natrium, yang langka dalam diet mereka yang sebagian besar berbasis buah. Tanah liat juga berfungsi untuk menetralkan toksin yang mungkin telah mereka telan dari buah atau biji yang belum matang, bertindak sebagai obat alami, tetapi perkumpulan penting ini penuh dengan bahaya. Tepi sungai yang terbuka membuat mereka terkena predator seperti oselot atau elang, dan kawanan itu adalah entitas yang gugup dan hiruk-pikuk, dengan burung-burung terus-menerus terbang dalam ledakan merah tua pada alarm sekecil apapun yang dirasakan. Kunjungan harian mereka ke jilatan tanah liat adalah elemen penting, tetapi berisiko tinggi. Dari strategi bertahan hidup mereka, sama seperti macau mulai menetap dan tucan terakhir menghilang ke dalam keamanan lubangnya, pertukaran besar dimulai dengan sungguh-sungguh. Dunia siang, dunia warna yang bersemangat dan pemandangan yang meluas, surut, dan dunia malam, dunia bayangan, suara, dan aroma terbangun untuk mengambil tempatnya. Di semak-semak yang teduh di dasar hutan, mata oselot yang besar dan bercahaya terbuka memantulkan cahaya sekitar yang terakhir. Sepupu jaguar yang lebih kecil, lebih ramping, dan berpola lebih elegan, oselot adalah ahli senja. Seluruh keberadaannya, pendengarannya yang disetel dengan baik, matanya yang menghadap ke depan, diisi dengan batang pengumpul cahaya, mantelnya yang meleleh ke dalam bayangan, disetel ke periode cahaya rendah ini, yang menyediakan jubah yang sempurna untuk gaya berburu sembunyi-sembunyinya. Tinggi di kanopi, serah terima yang berbeda tetapi sama mulusnya terjadi. Seekor kinkajou, kerabat rakun nokturnal dengan bulu coklat keemasan, ekor prehensile, dan mata besar dan gelap muncul dari sarang siangnya di lubang pohon. Ia menguap, meregang, dan memulai rutinitas malamnya mencari buah, nektar, dan serangga, secara efektif mengambil alih ceruk ekologis yang dikosongkan oleh monyet laba-laba diurnal. Di dasar hutan, seekor poto, burung nokturnal yang merupakan ahli kamuflase yang tak tertandingi dan telah menghabiskan sepanjang hari, berpura-pura menjadi puncak tunggul pohon yang patah, membuka mata kuningnya yang besar. Ia mengeluarkan panggilannya yang menakutkan, menurun, dan sedih sebelum mengambil penerbangan diam untuk memulai perburuannya, untuk ngengat dan serangga terbang besar lainnya. Periode transisi fajar dan senja ini adalah waktu tersibuk dan paling berbahaya dalam siklus 24 jam hutan hujan. Mereka mewakili hambatan temporal, jendela singkat, di mana rutinitas makhluk diurnal dan nokturnal tumpang tindih, menciptakan lonjakan dramatis dalam peluang dan risiko. Untuk predator krepuskular seperti oselot dan jaguar, ini adalah waktu optimal untuk berburu. Cahaya rendah membuat mereka sulit dilihat, namun masih ada cukup visibilitas untuk melacak dan menyergap mangsa. Mangsa diurnal mereka seperti tucan seringkali lelah dari aktivitas hari itu dan bergerak di sepanjang jalur kebiasaan yang dapat diprediksi menuju tempat bertengger mereka, mungkin dengan penjagaan yang diturunkan. Pada saat yang sama, mangsa nokturnal baru mulai muncul dari liang dan sarang mereka, dan mungkin kurang waspada saat mereka bertransisi dari keadaan istirahat ke keadaan aktivitas. Tumpang tindih temporal ini menciptakan jendela kerentanan yang meningkat untuk banyak spesies. Perjalanan mencari makan terakhir untuk burung diurnal adalah perjalanan paling berbahaya di hari itu. Langkah tentatif pertama hewan pengerat nokturnal dari liangnya adalah momen paparan terbesarnya. Seluruh ekosistem mengalami lonjakan ketegangan yang nyata selama jam-jam krepuskular ini, periode singkat namun kritis yang secara tidak proporsional membentuk dinamika hidup dan mati hutan dan mendikte nasib penghuninya yang tak terhitung jumlahnya.
Saat sinar terakhir matahari surut dari dasar hutan, kualitas cahaya melunak dan memudar, menjerumuskan semak belukar ke dalam kesuraman biru abu-abu yang dalam. Lonjakan aktivitas krepuskular ini bukan hanya tentang pencarian makanan panik terakhir sebelum malam tiba. Ini adalah waktu kritis untuk menegosiasikan kembali peta hutan itu sendiri. Periode ketika batas-batas teritorial diperkuat dan dipahami dengan intensitas yang meningkat. Pengawasan baik aktif maupun pasif menjadi yang utama. Seekor tapir bird, mamalia darat Amazon terbesar dan tampak paling kuno, muncul dengan gerutuan pelan dari tempat istirahat siangnya jauh di dalam semak bambu. Herbivora soliter yang desainnya sebagian besar tetap tidak berubah selama jutaan tahun. Ia memulai rutinitas mencari makan malamnya yang metodis. Gerakannya tidak acak tetapi didikte oleh jaringan kompleks jalur yang usang yang melintasi wilayahnya. Jalan raya tak terlihat yang dipertahankan selama beberapa generasi. Salah satu tindakan pertamanya saat ia memulai patrolinya adalah untuk memperkuat kepemilikan ruang ini. Ia berhenti di pohon dan semak terkemuka di sepanjang jalurnya, berbalik dan menyemprotkan urin, meninggalkan sinyal kimia yang menyengat dan tidak salah lagi untuk tapir lain yang mungkin lewat. Penandaan aroma ini adalah bentuk pengawasan pasif, percakapan yang dilakukan melalui medium waktu. Ini adalah deklarasi kehadiran yang jelas, pembaruan status pada jaringan sosial yang tidak terlihat, yang meminimalkan peluang konfrontasi langsung, yang menegangkan, membuang energi, dan berpotensi kekerasan dengan saingan. Bahasa aroma yang tidak terlihat ini, permada kaya informasi kimia, diucapkan oleh banyak penghuni soliter hutan. Tidak jauh dari jalur tapir, seekor agouti, hewan pengerat berkaki ramping dan selalu gugup, terlibat dalam rutinitas senja vitalnya sendiri. Sepanjang hari, ia telah mengunjungi situs pohon kacang Brasil yang tumbang, menggunakan rahangnya yang sangat kuat dan gigi seri seperti pahat untuk menggerogoti polong biji yang sekeras bola meriam yang hanya sedikit hewan lain yang dapat kelola. Ia memakan beberapa biji di tempat, tetapi strategi bertahan hidup utamanya melibatkan mengubur biji lainnya secara individu di ratusan lubang dangkal yang digali di seluruh wilayahnya. Perilaku ini dikenal sebagai scatter hoarding atau penimbunan tersebar. Jam senjanya dihabiskan dengan panik mengunjungi kembali beberapa cache ini untuk makanan terakhir yang kaya energi, sementara juga menciptakan yang baru dengan kacang yang baru dibebaskan. Kelangsungan hidupnya melalui musim yang lebih ramping sepenuhnya bergantung pada memori spasialnya yang canggih, peta kognitif dari ratusan toko makanan tersembunyi ini. Yang terpenting, setiap biji yang agouti lupakan atau gagal diambil telah ditanam dengan sempurna, jauh dari pohon induk, menjadikannya penyebar biji utama dan hampir eksklusif untuk pohon kacang Brasil yang perkasa. Keberadaan spesies kunci ini tergantung pada rutinitas harian agouti mengubur dengan rajin dan melupakan yang nyaman. Jaguar sekarang sepenuhnya terjaga dan meregangkan anggota tubuhnya yang kuat saat ia memulai patroli malamnya sendiri. Bukan hanya pembaca bahasa kimia dan spasial yang kompleks ini, tetapi penulisnya yang paling kuat dan definitif. Saat ia bergerak dengan keheningan seperti hantu di sepanjang jalur hutan yang sama, hidungnya yang tajam, urutan magnitudo lebih sensitif daripada manusia, mendeteksi dan menguraikan tanda aroma tapir, serta ocelot, pekeris, dan jaguar lainnya. Ia membaca kisah jam-jam senja yang terungkap. Siapa yang telah melewati jalan ini, berapa lama yang lalu mereka lewat, jenis kelamin mereka, kesehatan mereka, dan bahkan status reproduksi mereka. Jaguar kemudian menimpa pesan-pesan ini dengan miliknya sendiri. Ia berhenti, mengikis tanah dengan paksa dengan kaki belakangnya untuk membuat penanda visual dan menyimpan tanda aroma kuatnya sendiri pada daun, gelondongan, dan pohon yang menggantung. Tindakan ini adalah penegasan kembali dominasi absolut, sinyal yang jelas dan tidak ambigu kepada semua yang lain bahwa wilayah ini milik predator puncak dan semua yang bergerak di dalamnya melakukannya atas kebijaksanaannya. Oleh karena itu, hutan saat senja bukan hanya ruang fisik, ini adalah lanskap informasi yang tidak terlihat.
peta yang kompleks dan terus diperbarui, yang ditulis dalam bahasa kimia dan diplot dengan toko makanan tersembunyi. Rutinitas harian banyak hewan soliter didedikasikan untuk membaca dan menulis pesan di peta ini. Ini adalah internet kimia yang memungkinkan negosiasi sosial yang rumit, penghindaran konflik, dan pengelolaan sumber daya terjadi tanpa hewan perlu bertemu tatap muka. Tapir jantan muda mendeteksi aroma segar individu besar dan dominan, dapat memilih untuk mengubah jalurnya dan menghindari konflik berbahaya. Jaguar jantan mendeteksi isyarat kimia halus dari betina dalam estrus, dapat mengubah seluruh rute patrolinya untuk mencarinya. Patroli senja bukan hanya berjalan-jalan di hutan, ini adalah tindakan vital memeriksa pesan seseorang, memperbarui status seseorang, dan menyiarkan niat seseorang kepada seluruh komunitas. Ketika sisa-sisa terakhir senja akhirnya menyerah pada kegelapan total dan mendalam, Amazon berubah menjadi dunia yang sama sekali baru. Lanskap sensorik bergeser secara dramatis. Penglihatan, indera dominan jam-jam yang disinari matahari, menyerahkan tahtanya kepada indera suara dan bau yang lebih kuno dan intim. Ini adalah dunia spesialis, makhluk yang disesuaikan dengan indah selama ribuan tahun untuk menavigasi, berburu, dan berkembang dalam ketiadaan cahaya total. Kami mengikuti oselot saat ia memulai perburuannya dengan sungguh-sungguh. Kucing kecil yang lebih lincah yang keberadaannya ditentukan oleh bayangan. Narasi patrolinya ditulis dalam suara, gemerisik daun samar yang tidak disebabkan oleh angin, patahnya ranting yang tajam, dan tiba-tiba di bawah kaki hewan pengerat yang tidak terlihat, kicauan mengantuk burung yang menetap di tempat bertenggernya. Mata oselot yang besar dan menghadap ke depan, diisi dengan sel batang pengumpul cahaya dan tapetum lucidum, lapisan reflektif di belakang retina yang memberinya kilau mata yang khas dan memberinya penglihatan malam yang luar biasa. Tetapi senjata sejatinya adalah telinganya yang terlalu besar dan berbentuk cangkir yang dapat berputar secara independen dan kesabarannya yang mendalam dan tak tergoyahkan. Strategi berburunya adalah kebalikan mutlak dari predator pengejar seperti cheetah. Itu adalah master sembunyi-sembunyi dan penyergapan yang sempurna. Ocelot dapat menghabiskan 20 menit atau lebih duduk, sama sekali tidak bergerak. Bulunya yang berbintik membuatnya menjadi hantu di semak belukar, hanya mendengarkan. Kepalanya berputar dalam peningkatan yang lambat dan kecil, mentriangulasi sumber setiap suara halus, membangun peta akustik yang tepat dari lingkungan terdekatnya. Ketika ia mengidentifikasi lokasi pasti mangsanya, mungkin tikus berduri yang mencari makan di dasar hutan atau tinamou tidur di cabang rendah, tindakan terakhir adalah ledakan kecepatan yang terkontrol dan presisi mematikan. Terjangan secepat kilat, benar-benar sunyi, gigitan tunggal yang bertujuan baik, dan perburuan berakhir seringkali sebelum mangsa menyadari bahayanya. Ia berpatroli di wilayahnya yang secara signifikan lebih kecil dari jaguar. Dengan perawatan yang metikulus ini setiap malam, hantu sunyi bergerak melalui tingkat bawah hutan. Di serasah daun di dekatnya, rutinitas berburu yang sama sekali berbeda, namun sama mematikannya sedang berlangsung. Seekor ver de lans, ular berbisa lubang besar dan sangat berbisa, terbaring dalam kumparan yang sempurna dan tidak bergerak. Kulitnya yang bermotif membuatnya tidak dapat dibedakan dari daun yang membusuk. Rutinitasnya adalah perwujudan kesabaran. Ia tidak berpatroli, ia menunggu. Ia telah memilih tempat strategis di sebelah gelondongan kayu yang tumbang, jalan raya alami untuk mamalia kecil yang membentuk dietnya. Itu adalah pemburu yang melihat dunia dalam panas. Di antara mata dan lubang hidungnya ada 2 lubang sensitif panas, organ sensorik canggih, yang dapat mendeteksi perbedaan suhu kecil antara tikus berdarah panas dan udara malam yang dingin, memungkinkannya melihat gambar termal yang sempurna dari mangsanya dalam kegelapan total. Selama berjam-jam, ia mungkin tidak menggerakkan satu otot pun, ranjau darat hidup dari potensi energi. Kemudian seekor tikus berlarian di sepanjang gelondongan kayu, tanda tangan hangat yang cerah di dunia sensorik ular berbisa.
ular tidak mengejar. Ia menunggu saat yang tepat tikus berada dalam jangkauan dan kemudian menyerang dengan kecepatan yang hampir terlalu cepat untuk diikuti mata. Ia menyuntikkan bisa hemotoksik yang kuat dan menarik kembali secepatnya, menghindari gigitan defensif dari mangsanya. Ia kemudian menunggu dengan sabar, lidahnya yang bercabang mencicipi udara, mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan oleh hewan yang terkena untuk mengklaim makanannya beberapa saat kemudian. Seluruh cara hidup oselot, rutinitas nokturnalnya, pilihan mangsa yang lebih kecil, gaya berburu sembunyi-sembunyinya, bukanlah adaptasi sederhana terhadap kegelapan. Itu adalah konsekuensi evolusioner langsung dari berbagi hutan dengan jaguar yang lebih besar dan lebih kuat. Menurut prinsip ekologis pengucilan kompetitif, dua spesies dengan persyaratan yang identik tidak dapat hidup berdampingan di habitat yang sama tanpa batas waktu. Yang satu pasti akan mengalahkan dan menggantikan yang lain. Jaguar, karena lebih besar, lebih kuat, dan memiliki gigitan yang lebih kuat, mendominasi pasar untuk mangsa besar seperti tapir, pekaris, dan kapibara. Ocelot tidak dapat berharap untuk bersaing untuk sumber daya ini. Untuk bertahan hidup di hutan yang sama, ia dipaksa oleh tekanan evolusioner yang besar untuk berspesialisasi, untuk menemukan ceruk yang berbeda di mana ia dapat menjadi pesaing yang unggul. Ia berevolusi menjadi lebih kecil, lebih lincah, dan pendaki yang lebih mahir. Ini memungkinkannya untuk fokus pada menu mangsa yang berbeda yang lebih kecil. Hewan pengerat, burung, ular, dan bahkan monyet kecil sering ditemukan di semak belukar yang padat atau kanopi bawah, lingkungan di mana jaguar yang lebih besar kurang efisien. Rutinitas malam ocelot, karena itu adalah strategi yang dibuat dengan hati-hati untuk menghindari persaingan langsung dengan predator puncak hutan. Dengan cara yang sama, strategi penyergapan energi rendah Verdelans memungkinkannya untuk berburu hewan pengerat kecil yang sama dengan ocelot, tetapi dengan model metabolik pengeluaran rendah yang radikal berbeda. Kekuasaan jaguar secara fundamental telah membentuk perilaku, diet, dan evolusi pesaingnya yang lebih kecil, memaksa mereka menjadi peran khusus dalam drama nokturnal yang agung. Di luar drama perburuan yang intens dan sunyi ini, hutan nokturnal mengungkapkan dirinya sebagai tempat aktivitas yang besar dan meluas, didorong oleh pemeran karakter baru. Udara, yang dulunya dipenuhi dengan panggilan burung dan monyet, kini hidup dengan paduan suara baru dan bahkan lebih kompleks. Ini adalah soundtrack sejati malam Amazon, simfoni kicauan, klik, trill, dan kuak yang dilakukan oleh jutaan spesies katak dan serangga, dinding suara yang naik dari setiap tepi sungai, dan petak vegetasi. Di tepi sungai kecil yang jernih, rutinitas penting malam untuk katak kaca jantan baru saja dimulai. Bertengger di bagian bawah daun lebar yang lembab yang menggantung di atas air, ia mulai memanggil tink yang tajam dan bernada tinggi untuk menarik betina. Nama umum tidak berlebihan, kulit di perutnya begitu tembus pandang sehingga jantungnya yang kecil dan berdetak, hatinya dan saluran pencernaannya semuanya terlihat jelas. Ini adalah bentuk kamuflase yang unik, memungkinkan cahaya melewati tubuhnya dan memecah siluetnya terhadap daun hijau, membuatnya lebih sulit bagi predator untuk melihat dari bawah. Ketika betina, tertarik oleh panggilannya, tiba dan menyimpan seikat telur agar-agar kecil di daun, pekerjaannya selesai. Tetapi rutinitas jantan sekarang bergeser ke kewaspadaan ayah yang tanpa pamrih. Selama sisa malam dan selama banyak malam yang akan datang, ia akan tetap dengan telur yang sedang berkembang, menjaganya dari predator seperti tawon, dan secara periodik melepaskan air dari kandung kemihnya untuk menjaga genggaman tetap lembab. Ketika berudu akhirnya siap untuk menetas, mereka akan menggeliat bebas dari telur mereka dan jatuh langsung ke keamanan sungai di bawah. Seluruh keberadaan nokturnalnya didedikasikan untuk tindakan perawatan ayah yang halus dan vital ini. Di antara pemain yang paling vital, namun sering diabaikan, di dunia nokturnal ini adalah semut pemotong daun. Saat kegelapan memberikan perlindungan dari banyak predator burung dan reptil mereka, sungai hidup yang luas dari serangga-serangga ini muncul dari kota-kota bawah tanah mereka.
Mereka adalah superorganisme yang bergerak, kesadaran tunggal dan terpadu yang didistribusikan di antara jutaan tubuh. Koloni dewasa dapat berisi hingga 8 juta individu dan kolom mencari makan mereka berbaris dengan tujuan tanpa henti di sepanjang jalur kimia yang sudah mapan yang merupakan perlengkapan permanen di dasar hutan. Mereka naik pohon dan dengan mandibula mereka yang kuat secara metodis mengiris bagian berbentuk bulan sabit dari daun yang kemudian mereka bawa seperti spanduk hijau kembali ke sarang mereka. Mereka tidak makan daun, mereka adalah petani. Jauh di bawah tanah, di ruang lembab seukuran tinju manusia, mereka mengunyah fragmen daun menjadi bubur yang mereka gunakan untuk mengolah jenis jamur tertentu yang merupakan satu-satunya sumber makanan mereka. Pekerjaan satu malam dapat melihat koloni melucuti pohon dewasa dari dedaunannya, bukti efisiensi dan organisasi mereka yang luar biasa. Pada saat yang sama, udara di atas dipenuhi dengan kelompok spesialis nokturnal lain yang beragam kelelawar. Mereka muncul dengan ribuan dari gua dan pohon berlubang untuk mengisi peran ekologis yang dikosongkan oleh burung saat senja tiba. Kelelawar pemakan serangga berpatroli di langit malam, menggunakan ekolokasi canggih untuk menavigasi dan menangkap sejumlah besar nyamuk dan serangga lain di udara. Kelelawar pemakan nektar terbang di antara bunga-bunga pucat dan harum yang hanya terbuka setelah gelap. Lidah panjang mereka menyelidiki jauh untuk hadiah bergula dan dalam prosesnya berfungsi sebagai penyerbuk penting untuk tanaman yang mekar di malam hari ini. Kelelawar frugivora mengambil alih tugas penyebar biji monyet dan tucan, mengonsumsi buah dan menyebarkan biji di seluruh hutan saat mereka terbang, menanam generasi pohon di masa depan. Bahkan kelelawar vampir yang terkenal memiliki rutinitas yang tepat dan halus, menggunakan sensor termal di hidungnya untuk menemukan mamalia yang tidur seperti tapir, membuat sayatan kecil yang tidak menyakitkan dengan gigi seris tajam silet, dan menjilati sejumlah kecil darah dengan antikoagulan di air liurnya, seringkali tanpa pernah membangunkan inangnya. Rutinitas makhluk nokturnal ini, dari katak ayah di tepi sungai hingga semut petani di dasar hutan, hingga segudang kelelawar di langit, adalah mesin yang tidak terlihat yang mendorong proses paling mendasar Amazon. Hutan hanya akan berhenti berfungsi tanpa shift malamnya. Semut pemotong daun adalah pendaur nutrisi utama. Sarang bawah tanah mereka yang besar menganginkan tanah dan kebun jamur mereka adalah salah satu pemroses biomasa tanaman paling signifikan di seluruh ekosistem. Kelelawar adalah tukang kebun dan pengendali hama malam, penting untuk reproduksi spesies tanaman yang tak terhitung jumlahnya dan untuk mengatur populasi serangga. Pekerjaan mereka secara visual kurang dramatis daripada perburuan jaguar, tetapi secara keseluruhan itu jauh lebih konsekuensial untuk kesehatan, stabilitas, dan regenerasi jangka panjang seluruh Amazon. Mereka adalah insinyur sistem yang tak kenal lelah, bekerja dengan rajin di bawah selubung kegelapan. Saat simfoni nokturnal mencapai klimaksnya, dengan udara yang tebal dengan panggilan kata, dan industri tanpa henti dari shift malam hutan, perubahan halus mulai terungkap. Paduan suara serangga dan amfibi yang luar biasa mulai goyah. Intensitasnya berkurang saat titik terdalam malam berlalu. Keheningan yang mendalam, berbeda dari keheningan tengah hari yang berat, menetap di hutan, keheningan antisipasi yang dingin dan lembab. Ocelot, perburuannya berhasil dan perutnya penuh, meleleh kembali ke dalam bayangan, mundur ke sarang tersembunyinya untuk menunggu hari yang akan datang. Kolom terakhir semut pemotong daun, membawa spanduk daun terakhir dari panen mereka, menghilang ke dalam bukaan gelap metropolis bawah tanah mereka. Untuk periode transisi singkat, hutan menahan napas. Di langit timur, hitam pekat yang bertabur bintang mulai melunak di tepinya, berdarah menjadi nila yang dalam. Petunjuk pertama yang samar, hampir tidak terlihat dari fajar yang akan datang. Dan kemudian, dengan kepastian gerakan planet, itu dimulai lagi. Satu siulan seperti seruling yang menghantui dari tinamo soliter memotong melalui kesuraman sebelum fajar. Pertanyaan tentatif yang diajukan ke kegelapan. Itu dijawab beberapa saat kemudian bukan oleh burung lain, tetapi oleh raungan dalam, bergema, dan menggelegar dari pasukan monyet howler.
gelombang suara yang membasuh kanopi, membangun kembali klaim teritorialnya dalam cahaya yang baru lahir. Siklus 24 jam, jam kerja kehidupan dan kematian yang tersinkronisasi sempurna, aktivitas hiruk-pikuk dan istirahat strategis, suara yang luar biasa dan keheningan yang mendalam selesai. Akhir malam hanyalah awal hari, serah terima yang mulus dari satu set pemain ke yang berikutnya. Rutinitas harian setiap makhluk, dari rayapan kungkang yang mustahil disengaja hingga penyelaman eksplosif elang harpi, dari patroli soliter tapir hingga perburuan keluarga berang-berang yang riuh, adalah satu benang dalam permada yang sangat kompleks dan terjalin. Setiap kehidupan dibentuk dan dibatasi oleh rutinitas orang lain, keseimbangan kompetisi, predasi, dan kodependensi yang halus dan dinamis, semuanya disempurnakan selama jutaan tahun evolusi tanpa henti. Ritme harian yang rumit ini itu sendiri tersarang dalam siklus yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih transformasi. Denyut tahunan sungai. Selama 6 bulan dalam setahun, hujan tropis tanpa henti di hulu Andes menyebabkan sungai membengkak dengan lumpur dan air, meluap tepiannya, dan membanjiri jutaan hektar hutan. Ini adalah musim banjir, dan untuk petak besar Amazon, definisi dasar hutan itu sendiri menghilang di bawah 10 hingga 40 kaki air keruh. Transformasi musiman ini bukanlah bencana, tetapi fitur penentu ekosistem memaksa perubahan radikal dalam rutinitas harian hampir setiap makhluk. Jaguar dan tapir didorong dari wilayah dataran rendah mereka ke tanah tinggi yang tersisa atau restingas yang menjadi pulau sementara. Migrasi paksa ini memusatkan predator dan mangsa di daerah yang lebih kecil dan lebih kompetitif, secara dramatis meningkatkan ketegangan dan mengubah peluang bertahan hidup. Semut pemotong daun yang hidup di tanah harus bertahan hidup. Periode ini disegel di dalam sarang mereka, mengandalkan kebun jamur yang tersimpan. Tetapi bagi banyak orang lain, ini adalah waktu peluang besar. Dunia terbalik, lumba-lumba Sungai Merah tidak lagi dibatasi oleh tepian sungai, meninggalkan batas-batas saluran utama dan berenang dengan anggun di antara puncak pohon hutan yang tenggelam, Farzea. Mereka diikuti oleh sekolah besar ikan seperti tambaqui yang telah beradaptasi untuk memakan buah dan biji yang jatuh dari pohon yang sekarang terendam. Di alam akuatik sementara ini, ikan-ikan ini menjadi agen utama penyebaran biji untuk tanaman dataran banjir khusus yang telah berevolusi untuk berbuah secara khusus selama banjir. Seluruh jaring makanan dikonfigurasi ulang dengan ikan pemakan buah mengambil peran ekologis monyet dan burung. Kemudian, saat hujan di pegunungan yang jauh mereda, air banjir besar perlahan surut. Dasar hutan muncul kembali, diperkaya dan diperbarui oleh lapisan segar sedimen sungai yang kaya nutrisi. Ikan kembali ke sungai, hewan darat menyebar sekali lagi, dan rutinitas harian mereka yang akrab dibangun kembali di tanah yang baru dipupuk. Siklus tahunan banjir dan retret ini adalah detak jantung sejati Amazon, denyut yang kuat dan bergerak lambat yang mendikte ritme kehidupan pada skala besar, membentuk evolusi tanaman dan hewan yang telah beradaptasi dengan kekuatan besar dan memberi kehidupannya. Tarian rumit ini, dunia yang indah dan brutal yang diatur oleh ritme ganda matahari, terbit dan sungai yang naik adalah bukti ketahanan dan kompleksitas kehidupan yang menakjubkan. Namun kesempurnaannya juga merupakan kerentanan terbesarnya. Sinkronisasi begitu tepat, interdependensi begitu lengkap, sehingga gangguan eksternal apapun dapat mengirim riak bertingkat dan tidak dapat diprediksi melalui seluruh sistem. Perubahan iklim regional yang mengubah waktu atau intensitas denyut banjir dapat menyebabkan ketidakcocokan antara kapan pohon menjatuhkan buahnya dan kapan ikan berada di sana untuk menyebarkannya. Fragmentasi hutan oleh jalan baru, memotong seperti bekas luka melalui hutan, dapat memutuskan rute patroli kuno jaguar, mengisolasi populasi, dan menyusutkan kumpulan genetik mereka. Hilangnya satu penyebar biji kunci, seperti agouti untuk pohon kacang Brasil, dapat menghukum spesies tanaman kunci untuk kepunahan lokal yang lambat. Pembaruan paduan suara fajar yang tak tergoyahkan
adalah simbol kuat dari kekuatan Amazon yang abadi, tetapi itu juga merupakan janji yang rapuh, yang bergantung pada integritas setiap siklus yang saling terhubung, setiap rutinitas harian, dan setiap benang hidup dalam permada dunia ini yang luar biasa dan belum dipetakan. Jadi kita melihat jam kerja kuno yang sempurna ini. Tetapi apa yang terjadi ketika roda gigi yang ditempa di dunia lain dilemparkan ke dalam mesin? Setiap rutinitas tunggal yang kita saksikan disetel ke ritme matahari dan sungai. Itu jamnya. Tetapi deforestasi dan perubahan iklim tidak hanya mengancam satu spesies, mereka mengancam jam itu sendiri. Mereka mengubah ritme. Dan jika detak jantung hutan goyah, seluruh dunia yang rumit ini mulai terurai.